Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Memuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika ia masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapat Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, menurut Rasul Yohanes, kebangkitan Yesus baru mempunyai arti kalau kita melihat dan percaya. Maksudnya ialah bahwa seluruh hidup Kristus harus menjadi perhatian, menjadi pusat untuk kita, dan kita pun harus menyerahkan diri kepadanya. Hanya dengan demikian, maka hidup Kristus akan menjadi landasan yang bernilai bagi diri kita masing-masing. Sahabat muda, saudara-saudari yang dicintai Kristus, penghayatan seperti ini sudah dijalankan oleh para rasul. Mereka sudah menaruh perhatian yang besar kepada Yesus. Yesus Kristus yang merupakan Putra Allah. Sehingga mereka memperoleh titik terang untuk memahami nilai dari kebangkitan. Saudara-saudari, sahabat orang muda yang dikasihi Kristus Tuhan, berlandaskan kepercayaan para rasul itulah, maka Paskah merupakan titik terang bagi kita. Namun titik terang itu harus dijadikan perhatian bila kita mau mengambil nilai daripadanya. Karena kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita, maka sia-siakan kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit harus membawa pembaharuan, pemurnian diri dalam kehidupan kita. Kita harus mati bersama Kristus di dalam keserakan, di dalam ketidakadilan kita, di dalam pengabdian cinta, kemalasan, kemerosotan moral, dan sebagainya. Dengan demikian kita baru bisa bangkit bersama Kristus dalam keabaikan dan cinta. Dengan kata lain, kehidupan sebagai orang beriman harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat orang muda yang dikasihi Kristus Tuhan,
seperti yang dialami oleh para rasul. Kebangkitan Yesus harus dipahami dan dihayati di dalam kehidupan. Kita membutuhkan banyak waktu untuk merenungkan lebih lanjut. Kita diberi kesempatan untuk bermenung sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang baru saja kita dengar. Hal ini mengandaikan bahwa kita selalu berusaha untuk lebih akrab dengan Yesus Kristus dalam Injilnya. Saudara-saudari, orang muda, teman-temanku yang dikasihi Kristus Tuhan, di akhir renungan singkat saya mengajak kita dengan penuh kepercayaan yang teguh. Kita percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup, maka kita harus menjadikan tanda bagi orang lain bahwa Yesus Kristus yang kita imani sungguh-sungguh bangkit dan terus bangkit dalam hati kita. Semoga